You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown. Or the glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Bangkit di tengah keterbatasan, Marc Marquez tak mau menyerah saat Pecco berburu sejarah di Assen. Sirkuit Assen selalu punya cerita tersendiri bagi para pembalap MotoGP. Lintasan yang dijuluki The Cathedral of Speed itu terkenal cepat, mengalir, dan menuntut keberanian ekstra. Namun, tidak semua pembalap datang dengan modal yang sama. Ada yang datang penuh percaya diri untuk mengejar kemenangan. Ada juga yang harus menerima kenyataan bahwa bertahan dan membawa pulang poin saja sudah menjadi pencapaian besar. Itulah yang dirasakan oleh Marc Marquez pada sprint race MotoGP Belanda 2026. Pembalap Ducati itu memang bukan sosok yang mudah menyerah, tetapi akhir pekan di Assen menjadi salah satu yang paling berat baginya musim ini. Sejak latihan bebas hingga kualifikasi, Marquez sudah mengakui bahwa dirinya tidak benar-benar nyaman dengan karakter sirkuit tersebut. Bukan karena layoutnya jelek, melainkan karena Assen menuntut fisik yang benar-benar prima, terutama saat motor harus berpindah arah dengan sangat cepat di tikungan-tikungan berkecepatan tinggi. Masalah itulah yang membuat Marquez tak bisa mengeluarkan seluruh kemampuannya. Start dari posisi ke-7 saja sudah menjadi tanda bahwa akhir pekan kali ini tidak akan mudah. Ketika sprint race dimulai, ia berusaha keras mempertahankan ritme agar tetap berada di zona poin. Namun setiap kali mencoba memaksakan kecepatan, ia merasa motornya sulit diajak bekerja sama dengan kondisi fisiknya. Alhasil, Marquez hanya mampu finish di barisan tengah. Bukan hasil yang diinginkan seorang juara dunia, tetapi ia memilih melihat sisi positifnya. Menurutnya, di sirkuit seperti Assen, memaksakan diri justru bisa berujung pada kesalahan fatal. Ia bahkan mengibaratkan strateginya seperti tim sepak bola yang sedang unggul tipis dan memilih bermain bertahan dengan formasi 5-4-1. Fokus utamanya bukan menyerang, melainkan bertahan agar tidak kehilangan poin penting. Sikap realistis itu menunjukkan bagaimana pengalaman berbicara. Marquez tahu kapan harus menyerang habis-habisan dan kapan harus menerima bahwa hari itu bukan miliknya. Daripada memaksakan diri lalu terjatuh, lebih baik pulang membawa poin yang masih sangat berharga untuk menjaga peluang di klasemen musim ini. Sementara Marquez sibuk bertahan, sorotan lain justru mengarah kepada rekan setimnya, Pecco Bagnaia. Pembalap asal Italia itu datang dengan misi yang jauh lebih besar. Bukan sekedar mengejar podium, tetapi memburu kemenangan yang bisa mengukir sejarah. Assen selama ini bisa dibilang menjadi salah satu halaman belakang Bagnaia. Ia pernah berjaya di sana dalam beberapa musim sebelumnya, dan tahu betul bagaimana cara menaklukkan lintasan legendaris tersebut. Karena itulah banyak yang menilai Pecco memiliki peluang besar untuk kembali menang dan mencatatkan hat-trick kemenangan di GP Belanda. Motivasi Bagnaia juga semakin besar karena performanya mulai membaik dalam beberapa seri terakhir. Setelah sempat mengalami masa sulit, ia mulai menemukan kembali kepercayaan dirinya bersama Ducati. Bahkan sebelum tiba di Belanda, ia sukses meraih kemenangan sprint pertamanya musim ini di Brno. Hasil itu menjadi suntikan moral yang sangat penting menjelang balapan di Assen. Namun, MotoGP memang selalu penuh kejutan. Balapan sprint di Assen tidak berjalan sesuai prediksi banyak orang. Justru para pembalap Aprilia dan Trackhouse tampil luar biasa. Raul Fernandez berhasil merebut kemenangan, diikuti Ai Ogura yang melengkapi posisi kedua. Fabio Di Giannantonio ikut naik podium setelah tampil konsisten sepanjang balapan. Di tengah persaingan sengit itu, Bagnaia juga mengalami balapan yang tidak mudah. Ia harus puas finish di belakang rombongan depan setelah sempat kehilangan posisi akibat pelanggaran batas lintasan pada lap terakhir. Hasil tersebut membuat misinya untuk meraih kemenangan sprint di Assen harus tertunda. Sementara itu, Marquez tetap berusaha mengambil hikmah dari akhir pekan yang sulit. Baginya, setiap poin tetap memiliki arti besar dalam perebutan gelar juara dunia.
Tidak semua seri harus dimenangkan. Ada kalanya seorang pembalap dituntut untuk berpikir lebih panjang daripada sekedar mengejar kemenangan sesaat. Mentalika seperti inilah yang membuat Marquez tetap menjadi ancaman meski sedang tidak dalam kondisi terbaik. Ia memahami bahwa kejuaraan dunia dimenangkan bukan hanya saat tampil dominan, tetapi juga ketika mampu bertahan di hari-hari yang buruk. Kini perhatian beralih ke balapan utama hari Minggu. Bagnaia tentu masih memiliki kesempatan menebus hasil sprint dan mengejar kemenangan yang diidam-idamkan. Sebaliknya, Marquez berharap bisa memperbaiki performanya, meski ia sadar Assen bukanlah sirkuit yang bersahabat dengan kondisi fisiknya saat ini. Pada akhirnya, MotoGP Belanda 2026 memperlihatkan dua sisi berbeda dari seorang pembalap. Di satu sisi, ada Marc Marquez yang harus menerima keterbatasan dan memilih bermain aman demi mengamankan poin. Di sisi lain, ada Pecco Bagnaia yang datang dengan ambisi besar untuk kembali menjadi Raja Assen. Inilah yang membuat MotoGP selalu menarik untuk diikuti. Tidak selalu soal siapa yang paling cepat, tetapi juga tentang bagaimana seorang pembalap menghadapi tekanan, mengenali batas kemampuannya, dan tetap berjuang sampai garis finish. Karena terkadang, menyelesaikan balapan dalam kondisi sulit bisa sama berharganya dengan berdiri di podium tertinggi. Isn't like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all. Marc Marquez sudah mengingatkan, Assen bukan tempat favoritnya. Sprint race membuktikannya. Sebelum roda MotoGP Belanda 2026 mulai berputar di sirkuit Assen, Marc Marquez sebenarnya sudah memberi sinyal. Bukan sinyal bahwa dirinya akan menang, melainkan sebaliknya. Pembalap Ducati Lenovo itu secara terbuka mengakui kalau Assen bukanlah trek yang ia sukai. Bahkan ia menyebut risiko di lintasan ini sangat tinggi, sehingga targetnya bukan tampil dominan, melainkan sekadar bertahan dan meminimalkan kerugian. Pernyataan itu mungkin terdengar aneh jika keluar dari mulut seorang Marc Marquez, sosok yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai pembalap paling agresif dan paling berani mengambil risiko. Namun, Marquez sekarang terlihat jauh lebih realistis. Ia paham bahwa tidak semua sirkuit cocok dengan gaya balapnya, meski kini ia mengendarai Ducati yang sangat kompetitif. Assen memang memiliki karakter berbeda dibandingkan lintasan lain. Trek ini penuh dengan tikungan cepat yang mengalir tanpa banyak area untuk beristirahat. Sedikit saja kehilangan ritme, pembalap bisa langsung kehilangan banyak waktu. Karena itulah Marquez mengaku lebih memilih bermain aman daripada memaksakan diri hingga berujung kecelakaan. Ucapan itu ternyata bukan sekadar perang urat saraf. Sprint race MotoGP Belanda 2026 benar-benar menjadi bukti bahwa prediksi Marquez tidak meleset. Sejak sesi kualifikasi, akhir pekan Marquez sudah tidak berjalan mulus. Ia hanya mampu menempati posisi ke-7 di grid setelah beberapa catatan waktunya dihapus akibat melewati batas lintasan. Itu menjadi salah satu hasil kualifikasi terburuknya musim ini dan membuat pekerjaannya semakin berat sebelum lampu start padam. Saat sprint race dimulai, Marquez memang berusaha mencari celah untuk maju. Namun, Assen seolah tidak memberikan banyak kesempatan. Alih-alih bertarung di barisan depan, juara dunia itu justru kesulitan menemukan ritme terbaiknya. Sementara Marquez berjibaku mempertahankan posisi, sorotan justru datang dari Raul Fernandez. Pembalap Trackhouse Aprilia tersebut tampil luar biasa sepanjang sprint race. Sejak lap-lap awal, ia menunjukkan kecepatan yang sangat konsisten. Tekanan dari para rival mampu ia redam dengan tenang. Tidak ada kesalahan berarti, tidak ada momen panik. Fernandez tampil seperti pembalap yang benar-benar memahami bagaimana cara menaklukkan Assen. Di belakangnya, persaingan berlangsung sengit. Jorge Martin, Ai Ogura, hingga Fabio Di Giannantonio saling bertukar posisi dalam perebutan podium. Namun Fernandez tetap mampu menjaga jarak dan akhirnya melintasi garis finish sebagai pemenang sprint race MotoGP Belanda 2026. Sebuah kemenangan yang semakin menegaskan bahwa Aprilia sedang berada dalam performa yang sangat kuat musim ini.
Sementara itu, Marc Marquez hanya mampu menyelesaikan balapan di posisi ke-7. Hasil tersebut tentu jauh dari harapan para penggemarnya. Namun, jika mengingat apa yang ia katakan sebelum balapan, finish ke-7 sebenarnya bukan sesuatu yang mengejutkan. Marquez memang sudah mengantisipasi bahwa Assen bukan tempat yang mudah baginya. Menariknya, hasil ini juga menunjukkan perubahan cara berpikir Marquez dibanding beberapa tahun lalu. Dulu, ia sering memaksakan diri demi mengejar kemenangan, bahkan ketika kondisi tidak memungkinkan. Akibatnya, kecelakaan demi kecelakaan kerap terjadi. Kini situasinya berbeda. Marquez lebih memilih pulang dengan beberapa poin daripada pulang tanpa hasil sama sekali. Filosofi itu mungkin terdengar sederhana, tetapi justru sangat penting dalam perebutan gelar juara dunia yang berlangsung panjang. Musim ini setiap poin memiliki arti besar. Finish ke-7 memang bukan hasil yang membanggakan bagi seorang Marc Marquez, tetapi tetap lebih baik daripada gagal finish akibat memaksakan diri di lintasan yang sejak awal sudah ia anggap berisiko tinggi. Di sisi lain, kemenangan Raul Fernandez juga menjadi sinyal bahwa peta persaingan MotoGP semakin sulit diprediksi. Bukan hanya Ducati yang mampu bersinar, tetapi Aprilia juga mulai menunjukkan taringnya secara konsisten. Bahkan dalam beberapa seri terakhir, motor ARS GP terlihat semakin kompetitif di berbagai karakter sirkuit. Hal itu membuat persaingan menuju balapan utama hari Minggu menjadi semakin menarik. Marquez sendiri tentu belum menyerah. Sprint race hanyalah setengah cerita dari akhir pekan di Assen. Masih ada balapan utama dengan jumlah lap yang lebih panjang dan strategi ban yang berbeda. Pengalaman Marquez seringkali membuatnya tampil lebih kuat pada balapan hari Minggu dibanding sprint race. Namun satu hal sudah terbukti. Ketika Marquez mengatakan bahwa Assen bukan trek favoritnya dan risikonya terlalu tinggi, ia tidak sedang mencari alasan. Ia hanya sedang jujur terhadap kondisi yang dihadapinya. Sprint race menjadi bukti nyata bahwa bahkan pembalap sehebat Marc Marquez pun memiliki lintasan yang tidak sesuai dengan karakter balapnya. Dan di Assen kali ini, yang paling mampu memanfaatkan kesempatan adalah Raul Fernandez. Kini pertanyaannya tinggal satu, apakah Marquez mampu bangkit pada balapan utama dan membungkam semua keraguan, atau justru Raul Fernandez akan kembali menunjukkan bahwa Assen benar-benar menjadi milik Aprilia musim ini? Jawabannya akan tersaji saat lampu start Grand Prix Belanda benar-benar padam. Ada satu hal yang menarik dari kepindahan Pedro Acosta ke Ducati mulai musim 2027. Banyak orang langsung membayangkan persaingan panas dengan Marc Marquez. Dua pembalap Spanyol, sama-sama bertalenta luar biasa, berada dalam satu garasi tim paling kuat di MotoGP. Namun, justru Acosta memilih melihat situasi itu dari sudut pandang yang berbeda. Alih-alih datang dengan ego besar atau sesumbar ingin langsung mengalahkan Marc Marquez, Acosta malah menunjukkan rasa hormat yang begitu besar kepada calon rekan setimnya tersebut. Baginya, kesempatan membela Ducati bukan hanya soal mendapatkan motor terbaik, tetapi juga kesempatan belajar langsung dari salah satu pembalap terhebat dalam sejarah MotoGP. Pernyataan itu muncul tidak lama setelah Ducati resmi mengumumkan bahwa Acosta akan menggantikan Francesco Bagnaia dan berduet dengan Marc Marquez mulai musim depan. Acosta menyadari betul bahwa dirinya masih berada di awal perjalanan karir. Sementara itu, Marc Marquez sudah melewati hampir semua fase dalam dunia balap. Mulai dari menjadi bocah ajaib yang langsung mengemparkan MotoGP, meraih gelar demi gelar juara dunia, mengalami cedera panjang yang hampir mengakhiri karirnya, hingga akhirnya bangkit kembali dan kembali menjadi pembalap yang ditakuti. Menurut Acosta, itulah alasan mengapa kesempatan satu tim dengan Marquez sangat berharga. Pengalaman seperti itu tidak bisa dibeli atau dipelajari dari buku. Ia ingin melihat langsung bagaimana Marquez bekerja bersama kru, bagaimana cara membaca situasi balapan, mengelola tekanan saat memperebutkan gelar, hingga bagaimana tetap tenang dalam kondisi paling sulit. Acosta bahkan menyebut Marc sebagai pembalap terakhir dari generasi emas MotoGP, generasi yang pernah bertarung melawan nama-nama besar seperti Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, hingga Valentino Rossi. Semua pengalaman itu menjadi sesuatu yang ingin ia serap selama masih ada kesempatan. Kalimat Acosta tentang Marc cukup sederhana, tetapi maknanya dalam.
Ia mengatakan bahwa Marquez kini berada di ujung kariernya, sedangkan dirinya baru saja memulai perjalanan di kelas utama. Karena itulah, ia berharap bisa mengambil sebanyak mungkin ilmu dari sang senior sebelum estafet itu benar-benar berpindah tangan. Pernyataan tersebut sebenarnya menunjukkan kedewasaan Acosta. Di usia yang baru menginjak 22 tahun, ia tidak datang dengan ambisi buta. Ia sadar bahwa talenta saja belum cukup untuk menjadi legenda. Pengalaman juga menjadi bagian penting yang harus dimiliki seorang juara. Di sisi lain, Marc Marquez memang sudah memasuki fase yang berbeda dalam hidupnya sebagai pembalap. Usianya kini 33 tahun. Secara fisik memang masih kompetitif, bahkan Ducati baru saja memperpanjang kontraknya hingga 2028. Namun tidak ada pembalap yang bisa melawan waktu. Cepat atau lambat, generasi baru akan mengambil alih panggung utama MotoGP. Menariknya, Acosta justru tidak melihat Marquez sebagai penghalang. Ia melihatnya sebagai jembatan menuju level berikutnya. Filosofi itu cukup langka di dunia balap yang biasanya penuh rivalitas dan perang psikologis. Banyak orang membandingkan situasi ini dengan hubungan Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo di Yamaha atau Marc Marquez dengan Dani Pedrosa di Honda. Bedanya, Acosta datang bukan untuk langsung menggusur seniornya. Ia datang dengan keinginan belajar, meski tentu saja dalam balapan nanti keduanya tetap akan saling mengalahkan ketika lampu start sudah padam. Justru disitulah tantangan terbesar Ducati nanti. Mereka akan memiliki dua pembalap yang sama-sama cepat. Satu adalah juara dunia yang sudah kenyang pengalaman, sementara satunya lagi adalah calon bintang masa depan yang lapar akan kemenangan. Tidak sedikit yang percaya duet ini bisa menjadi kombinasi paling menakutkan di MotoGP dalam beberapa tahun ke depan. Ducati sendiri tampaknya memiliki visi jangka panjang. Mereka tidak hanya ingin terus menang hari ini bersama Marquez, tetapi juga sedang mempersiapkan penerus ketika sang juara dunia akhirnya memutuskan pensiun. Acosta juga tampaknya memahami bahwa kesempatan seperti ini belum tentu datang dua kali. Tidak semua pembalap muda bisa belajar langsung dari sosok yang memiliki 9 gelar juara dunia di semua kelas balap motor. Maka sebelum benar-benar menjadi rival utama Marquez, ia ingin memanfaatkan waktu sebagai murid terlebih dahulu. Tentu saja bukan berarti Acosta akan selamanya berada di belakang Marquez. Semua orang tahu karakter The Shark yang agresif di lintasan. Ketika nanti sudah merasa cukup belajar dan memiliki motor terbaik di tangannya, bukan tidak mungkin justru ia menjadi lawan terberat bagi rekan setimnya sendiri. Itulah siklus yang selalu terjadi dalam dunia olahraga. Sang legenda perlahan mendekati garis akhir, sementara generasi baru mulai mengambil tongkat estafet. Yang membuat kisah Marc Marquez dan Pedro Acosta terasa menarik adalah proses perpindahan itu berlangsung dalam satu garasi dengan seragam yang sama. Marquez mungkin masih akan mengejar kemenangan, podium, bahkan gelar dunia berikutnya. Namun di saat bersamaan, tanpa disadari ia juga sedang membentuk calon penerusnya. Sementara Acosta datang bukan hanya membawa mimpi menjadi juara, tetapi juga membawa kerendahan hati untuk belajar dari orang yang selama bertahun-tahun menjadi panutannya. Jika semuanya berjalan sesuai harapan Ducati, maka beberapa tahun ke depan publik MotoGP mungkin akan menyaksikan momen yang sangat spesial. Bukan sekedar pergantian pebalap, melainkan pergantian sebuah era. Dari tangan Marc Marquez kepada Pedro Acosta. Dan ketika hari itu benar-benar tiba, Acosta mungkin akan mengingat bahwa perjalanan menuju puncak tidak hanya dimulai dari kemenangan, tetapi juga dari keberanian untuk belajar kepada sang legenda. Isn't like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all